Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mulai acara kebaktian kita, saatnya kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, kembali lagi berjumpa dengan formasi full ya hari ini. Berjumpa dengan Kak Marta, dengan Kak Kiki, Kak Prisda, Kak Rani, Kak Wati, dan Kak Mariati. Dan juga hari ini juga ada inang pendeta yang luar biasa. Yang nanti banyak cerita buat kita hari ini. Nah, adik-adik sudah siap semua untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Sudah mandi? Sudah wangi? Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Tapi kali ini kakak mau ajak adik-adik dulu untuk bersuka cita bersama-sama. Kita akan angkat pujian kita bagi yang adik-adik yang gembira-gembira. Kita mau ajak adik-adik bersuka cita memuji Tuhan dengan lagu Happy Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulangin ya.
Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesudahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia dan benar, Engkau merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Karena itu kami mohon kepadamu, bimbinglah kami agar kami jangan melawan kehendak-Mu dan jangan tinggi hati. Akan tetapi pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa rendah hati, lemah lembut dan baik hati terhadap semua orang, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi, tema kita minggu ini adalah tentang gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Jadi adik-adik, kakak kelas sekolah minggu akan mengajak adik-adik untuk bekerja sama memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita nyanyi lagu pujian kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya bagi Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita ulang satu ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Halo Sobat Sekolah Minggu, minggu ini saya akan membacakan isi titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Nah, panjang ya teman-teman isi titah keempat. Tapi tenang, intinya itu kita diajak untuk menyediakan waktu, mempelajari, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena semua yang diajarkan tentang Tuhan itu adalah kudus. Selamat mempelajari ya teman-teman. Kini tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta dengan tema gotong royong. Saat ini kakak akan ajak adik-adik untuk belajar lagu bahasa Batak dari buku ND nomor 550, judulnya Tanganku na met-met. Itu artinya tanganku yang kecil. Kita nyanyikan bareng-bareng ya adik-adik. Tanganku na met-met hulehon ma tu debata dari nangin nalojai sayurupa ku
ulang tahun dalam minggu ini? Nah, Inang Pendeta kasih tahu ya, kenapa minggu ini kakak-kakak sekolah minggu kembali berkumpul ramai-ramai semuanya memimpin ibadah. Ini minggu spesial buat GKPI. Ini adalah minggu ulang tahun GKPI. Nah, Inang akan cerita tentang bagaimana GKPI didirikan dengan cara bergotong royong dalam khotbah atau firman Tuhan nanti. Sebelumnya Inang mau ajak kita untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kami berkumpul bersama-sama di rumah masing-masing, disatukan oleh layar atau panduan sekolah minggu yang dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk bersama-sama mensyukuri dan memuji nama Tuhan. Hari ini kami mengenang kembali hari kelahiran atau hari berdirinya GKPI, gereja di mana kami dipersatukan atau dipersekutukan. Untuk itu, melalui firman Tuhan kami akan belajar mengenal lebih dalam dan belajar tentang firman Tuhan juga melalui sejarah panjang yang dilalui oleh gereja kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan tuntun dan bantulah kami untuk mendengar. Amin. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih buat Ryan. Adik-adik sekolah minggu tentu sudah pernah dengar istilah gotong royong. Tadi Kakak Wati bilang, gotong royong itu berarti melakukan pekerjaan secara bersama-sama untuk hasil yang baik. Adik-adik pernah tidak melihat semut? Semut berbadan kecil dapat mengangkat remah makanan yang lebih besar. Tahu kenapa? Ya, karena mereka bekerja bersama atau bergotong royong. Bekerja sama atau gotong royong membuat pekerjaan berat menjadi ringan adik-adik. Apa yang tadinya melelahkan jadi menyenangkan dengan bergotong royong. Nah, di rumah kamu juga tentu kamu pernah melihat papa mama dan tetangga-tetangga melakukan gotong royong. Membersihkan halaman, membersihkan sampah, selokan, got, dan lain sebagainya. Sekarang adik-adik coba tebak, ini gambar apa? Iya, kalian gak salah, benar sekali. Itu gambar orang-orang sedang bekerja bersama-sama atau bergotong royong mengangkat dan memindahkan sebuah rumah. Walah, rumah dipindahkan. Jadi ceritanya begitu adik-adik. Zaman dulu itu rumah terbuat dari kayu dan bentuknya rumah panggung. Nah, karena mereka masih hidupnya berpindah-pindah, pada suatu saat rumah bisa saja atau tempat tinggal seseorang bisa saja pindah. Nah, untuk memindahkannya biasanya masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar akan membantu mengangkat rumah tersebut dan dipindahkan ke tempat yang baru. Menarik sekali ya. Nah, rumah zaman sekarang kan sudah permanen, jadi tidak perlu pindah-pindah lagi. Tapi intinya gotong royong itu sudah diperkenalkan dan sudah dikerjakan sejak zaman dulu adik-adik. Gereja kita GKPI juga berdiri dengan semangat gotong royong loh. Kan tidak mungkin tiba-tiba berkembang dan besar seperti sekarang. Awalnya juga sangat sulit loh adik-adik. Ibadah pertama sekali yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus tahun 1964 itu masih menumpang loh di gereja Bala Keselamatan di Pematang Siantar. Lalu ibadah keduanya tanggal 30 itu dilakukan di pekarangan rumah Dr. Luhut Lumban Tobing di Pematang Siantar juga. Nah, jadi pertama sekali belum ada gedung gerejanya. Jadi pada awal berdirinya itu ada banyak kendala dan persoalan yang dihadapi. Misalnya peralatan kantor yang masih sangat sederhana, masalah keuangan atau pendanaan, termasuk masalah sedikitnya jumlah pendeta waktu itu. Tapi menariknya justru persoalan itu membangun semangat gotong royong dan saling membantu, saling berbagi serta bekerja sama di tubuh GKPI. Dengan semboyan semangat Sabasdo Namar GKPI, nah para pelayan juga jemaat saling bekerja sama melakukan berbagai kegiatan sampai dengan mendirikan atau meresmikan bangunan-bangunan gereja.
Perlahan-lahan GKPI bertumbuh dan berkembang sampai kita yang di Cikarang bisa mengenal GKPI. Wah, luar biasa ya adik-adik. Itu namanya the power of gotong royong. Menarik sekali, besar sekali fungsinya bekerja bersama-sama. Sekarang Inang mau tanya, adik-adik suka nggak saling membantu? Atau jangan-jangan ketika kita diperlukan bantuannya, kita jawabnya, kok aku aja sih? Abang aja lah, Mak. Kan aku capek, males itu kan tugas mama. Siapa ayo adik-adik yang suka ngeluarin jawaban horor seperti itu ketika mama atau papa, adik atau kakak minta bantuannya? Nggak boleh ya adik-adik. Nah, sekarang Inang Pendeta mau ajak kita baca sekali lagi teks firman Tuhan hari ini. Ayo sama-sama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, itu dia firman Tuhan hari ini. Jadi, mulai hari ini anak-anak sekolah minggu jangan pelit memberikan tenaga, pikiran untuk saling menolong atau saling bekerja sama. Selamat bertolong-tolongan ya adik-adik. Sekarang saatnya kita beraktivitas. Adik-adik siapkan peralatannya. Untuk kelas kecil, aktivitasnya menggambar balon dan kue ulang tahun. Lalu di bagian bawahnya beri tulisan Selamat ulang tahun GKPI ke-56. Bisa kan? Gampang mah kalau kue doang sama balon. Nah, untuk kelas besar, tugasnya menggambar logo GKPI dan menuliskan doa untuk GKPI. Tuliskan yang baik ya adik-adik. Selamat mengerjakan buat kelas kecil dan kelas besar. Adik-adik sudah dengar tadi firman Tuhan? Sudah belajar banyak tentang arti bergotong royong? Bergotong royong akan memudahkan pekerjaan adik-adik, termasuk untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Maka di rumah semua adik-adik harus mau ya bergotong royong. Sekarang kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, kami bersyukur. Untuk apa yang kami pelajari, kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon, amin. Baik adik-adik, kita telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman Tuhan, dan telah beraktivitas. Nah, kita sebagai respon pada hari ini adik-adik ya, yang juga temanya sudah gotong royong dan juga bertepatan dengan hari ulang tahun gereja kita tercinta GKPI yang ke-56. Di usia 56 tahun ini marilah kita berdoa bersama-sama adik-adik ya, biar GKPI gereja kita ini tetap semakin maju, semakin bertambah kualitasnya, dan semakin penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Baik adik-adik, sebagai pujian kita untuk menyatakan kita semangat sebagai warga GKPI Kapunang semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars GKPI dengan semangat ya adik-adik ya. Kristen Protestan Indonesia, gereja Tuhan, gereja tercinta, persekutuan orang-orang yang percaya bahwa
sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Semoga semangat perjuangan atau semangat gotong royong yang ada di tubuh GKPI bisa adik-adik rasakan, dan cinta akan GKPI terus bisa hidup di dalam hati adik-adik. Kita akan tutup ibadah kita. Inang Pendeta ajak kita untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuannya di dalam Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa